menguji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, saya Anin Budiarti, mahasiswi PPG dalam jabatan Prodi Pendidikan Agama Islam di LPTK UIN Kiai Ageng Muhammad Besari dengan nomor induk mahasiswa 209250075. Hari ini saya akan mengambil video praktik mengajar di SDIT Darussalam, Kecamatan Melarak, kelas 6 fase C dengan metode pembelajaran Project Based Learning dengan materi hukum halal dan haram. Mohon arahan dan masukannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabah al-khair. Sabah nur. Kaifa halukum? Alhamdulillah ini rohim. Oke, hari ini kita belajar tentang pelajaran apa? Oke, sebelum kita mulai belajar, Bu Guru minta kalian untuk berdoa terlebih dahulu. Siapa ketua kelasnya? Asfa. Oke, silahkan Asfa dipimpin teman-temannya untuk berdoa ya. Tanda tertib berdoa. Sahur dulu dengan hati dua tidak boleh ramai Islam diri kita yang ikut berdoa mulut dan hati empat yang tidak berdoa mengulang doa sendiri lima tangan dilipat kepala ditundukkan enam konsentrasikan hati dan pikiran doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan doa kita tadi mempermudah dan memperlancar pelajaran kita pada hari ini. Amin. Selanjutnya Bu Guru mau absensi dulu. Coba dilihat samping kiri kanan kalian. Ada nggak teman kalian yang tidak masuk? Tidak. Semuanya masuk? Masya Allah, alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat. Nah, Bu Guru mau kalian menyanyikan lagu Garuda Pancasila dulu sebagai bentuk kecintaan kita terhadap tanah air. Semuanya supaya berdiri terlebih dahulu. Silakan duduk kembali. Nah, sebelum kita memasuki pelajaran, Bu Guru mau tanya, kalian itu kalau ketika pembelajaran lebih suka Bu Guru mengajarnya pakai video seperti ini atau hanya berceramah saja? Pakai video. Terus, kalau seumpama ketika Bu Guru mengajar, kalian kan sudah kelas 6. Kadang kan banyak istilah yang susah untuk dipahami atau dihafalkan. Kalau Bu Guru kaitkan istilah tersebut dengan nyanyian atau tepukan, kira-kira kalian setuju atau tidak? Setuju. Lebih suka menghafal secara membaca atau dengan nyanyian? Nyanyian. Oke, terus pelajaran yang lalu Bu Guru pernah memberikan kalian sebuah lembar kerja mewarnai emoji, ya? Masih ingat? Nah, kira-kira kalau Bu Guru terus menerapkan seperti itu, apakah kalian tertarik? Lebih senang belajar seperti itu atau mengerjakan latihan soal langsung? Berarti kalian lebih suka belajar menggunakan video
dan menyambungkan dengan nyanyian istilah-istilah yang susah. Dan terakhir mengerjakan sebuah proyek seperti membuat emoji kemarin. Betul? Oke. Kemarin pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang materi pendidikan agama Islam. Materi yang lalu ada yang masih ingat tentang apa? Iya, Naomi, tentang apa? Iya, tentang Asmaul. Masa sudah lupa? Coba, kemarin kita belajar tentang apa? Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Nama-nama Allah yang baik. Ada berapa coba Asmaul Husna, ada berapa? 99. Nah, kemarin kan kita tidak menghafalkan 99 yang kita pelajari kemarin. Ada Asmaul Husna apa saja yang kita pelajari kemarin? Al-Ghaffar, Al-Afu, Al-Wahid, As-Somad. Contohnya Al-Afu dalam kehidupan sehari-hari. Apa? Sudah memaafkan orang lain, membiasakan membaca istighfar. Memaafkan orang lain itu salah satu contoh penerapan Asmaul Husna Al-Afu dalam kehidupan. Oke, baiklah. Hari ini kita akan menambah pelajaran baru, yaitu tentang hukum halal dan haram. Nah, apa sih tujuan kita belajar hukum dan halal dan haram? Yang pertama, menjelaskan definisi halal dan haram. Yang kedua, menyebutkan dasar hukum halal dan haram. Dan yang ketiga, nanti menerapkan ketentuan halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari. Nah, terus coba sebelumnya Bu Guru mau tanya, apa yang kalian ketahui tentang halal dan haram? Apa itu halal? Halal adalah sesuatu yang diperbolehkan. Kalau haram? Pintar. Halal itu adalah sesuatu yang diperbolehkan dan haram adalah sesuatu yang dilarang. Siapa yang melarang? Allah. Selanjutnya, nomor 2 nih. Apa dasar hukum halal dan haram? Kita tahu makanan ini halal, kita tahu makanan ini haram dari mana? Dari label. Dasar hukumnya menentukan label itu dari apa? Dari apa yang kita baca setiap hari? Yang kita baca setiap hari habis maghrib. Al-Quran. Dasar hukum halal dan haram itu ada dalam Al-Quran. Terus contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya apa? Contohnya apa? Ada makanan haram dan ini makanan halal. Terus dalam kehidupan sehari-hari kalian melihat makanan halal, kalian apakan? Makan. Kalau melihat makanan haram, dimakan? Astagfirullah. Kalau melihat makanan halal, itu boleh kalau makanannya haram, boleh dimakan? Tidak. Nah, itu salah satu penerapan perbuatan halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari. Boleh mencuri? Tidak. Dalam syariat Islam, bagaimana hukum memakan daging babi? Haram. Selain babi ada apa itu? Ada minuman yang beralkohol yang memabukkan, itu juga hukumnya haram. Oke, sebelum kita memasuki pelajaran inti, Bu Guru mau ice breaking dulu. Apa sih ice breakingnya? Bu Guru mau ngajarin dulu gerakannya. Jari jempol, coba. Jari jempol, jari kelingking dibolak-balik. Bisa? Bisa? Dua jari. Bisa? Dibolak-balik. Bisa? Terus 5 jari. Yang jari kanan pegang hidung, yang jari kiri pegang telinga. Dibolak-balik. Bisa? Terus ada lagi. Jari kanan menjadi palu, jari kiri menjadi gergaji. Bisa? Oke, kita pakai musik. Coba berdiri semuanya. Jempol jari yang kanan, kelingking jari yang kiri,
dibola balik, digonta ganti yuk, ganti yuk, digonta ganti yuk. Diganti-ganti yuk, diganti-ganti yuk, diganti-ganti yuk. Dari yang kanan ditembak-tembak, jari yang kanan, dua jari yang kiri, ditembak-tembak yuk, ditembak-tembak yuk, ditembak-tembak yuk, ditembak-tembak yuk. Persiapan. Yang kanan 5 jari, yang kiri kanan pegang hidung, kiri pegang telinga, digonta-ganti yuk, digonta-ganti yuk, digonta-ganti yuk, diganti-ganti yuk. 5 jari yang kanan menjaga yang kiri, kanan untuk hidung, kiri untuk telinga, diganti-ganti yuk, diganti-ganti yuk, diganti-ganti yuk, diganti-ganti yuk. 5 jari yang kanan menjadi palu, dok, dok, dok. Nah, setelah ini Bu Guru juga punya sebuah video tentang pembelajaran kita pada kesempatan ini. Nanti silakan buka buku tulisnya, catat kira-kira materi apa yang kalian temui dalam video, amati video, kemudian nanti akan Bu Guru tunjuk beberapa untuk menyampaikan pendapat hasil pengamatannya. Di sini tempatnya, Bu. Memangnya Ibu di sini mau membeli apa? Oh, Ibu ingin membeli makanan cepat saji, beberapa bumbu masak, sayur, dan juga buah pir hijau kesukaan kamu, Samil. Kalau begitu, Samil bantu memilih ya, Bu. Astagfirullahaladzim, Samil. Ada apa, Bu? Kenapa Ibu beristighfar? Makanan yang Samil pilih salah ya, Bu? Tidak semuanya salah, sayang. Hanya saja, sosis ini tidak boleh kita makan. Agama kita mengajarkan untuk memakan makanan yang halal, bukan yang haram. Sementara sosis-sosis ini terbuat dari daging babi yang diharamkan oleh agama kita. Berarti haram itu bukan hanya makanan saja ya, Bu? Iya, benar, Samil. Kira-kira apa hasil pengamatan kalian tentang video yang sudah kalian tonton? Coba, Nashwa. Syamil tadi mengambil sosis babi, lalu ibu menasihati Syamil kalau makanan yang halal itu ada sayur, daging sapi, dan daging kambing. Dan minuman yang halal itu teh, kopi, dan susu. Perlakuan yang haram itu mencuri, menipu, dan berbohong. Selanjutnya ada video kedua. Tetap amati videonya, catat materi yang penting sesuai dengan pengamatan kalian. Saat membeli makanan, kita sering melihat gambar atau logo halal pada bungkus atau kemasannya. Logo halal menandakan bahwa makanan tersebut telah dijamin halal atau boleh dikonsumsi.
Demikian materi kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Bu Guru akan mengulang materi yang sudah dijelaskan dalam video tersebut. Tadi tentang apa? Tentang halal dan haram. Apa itu halal? Coba, halal adalah sesuatu yang boleh digunakan atau dilaksanakan. Sedangkan haram adalah sesuatu atau kegiatan yang tidak diizinkan, tidak diperbolehkan atau dilarang oleh syariat Islam untuk dilaksanakan. Tidak terkecuali perbuatan dan juga makanan ataupun benda-benda yang kita gunakan. Dasar hukumnya ada berapa tadi? Dasar hukumnya ada berapa tadi? 3. Apa saja? Al-Quran, Al-Hadis, Ijtihad. Nah, Minuman yang berasal dari darah, minuman dalam ya, ini adalah contoh makanan dan minuman yang diharamkan. Nah, setelah ini Bu Guru akan membagikan lembar kerja. Tadi kan di awal kalian suka proyek, membuat sesuatu. Bu Guru akan membagikan namanya lembar kerja. Sebelumnya Bu Guru akan menjelaskan. Nah, tadi sudah menyimak video penjelasan makanan dan halal dan haram. Silakan kalian duduk. Nih, kan sudah duduk nih. Ya, sudah duduk per kelompoknya masing-masing. Silahkan diskusikan dengan kelompokmu lembar kerja yang akan Bu Guru bagikan. Bu Guru akan memberi kalian waktu 15 menit untuk mengerjakan proyeknya. Diskusikan dengan kelompokmu makanan mana yang halal dan haram beserta beberapa penjelasan lainnya. Sudah membawa perlengkapan yang Bu Guru minta kemarin? Disiapkan perlengkapannya. Terus, susun hasil diskusimu dalam bentuk proyek. Kreasikan semenarik mungkin dan jangan lupa nanti dipresentasikan. Nah, Bu Guru akan menjelaskan tentang pengisiannya. Contoh. Ada yang tahu ini apa? Mie instan. Ini apa? Mie instan. Caranya mengerjakan nanti, kita hanya butuh bungkusnya, bukan isinya. Isinya kita masak di rumah nanti. Kita hanya butuh bungkusnya. Ini yang paling atas, cek kehalalan produk makanan dan minuman. Ada? Sudah? Oke. Nama produk. Punya Bu Guru, produknya namanya mie sedap instan. Terus, bahan produk. Bahan produk itu apa? Komposisi. Nomor BPOM. Nomor BPOM itu biasanya di sini. Ada yang barcode. Nanti kalau yang barcode bisa minta tolong Bu Guru untuk men-scan-nya. Ada yang barcode, ada yang sudah tertulis langsung nomornya. Dicari. Ada, coba nanti dicari dulu. Nah, terus ada gambar produk. Terserah kamu mau potong yang mana? Potong yang ininya, yang jelas tulisannya mie sedap, atau yang mie-nya. Terus di sini ada jenis produk makanan instan. Logo halal. Logo halal, nih. Logo halalnya ada. Logo halal itu kayak gambar putih itu. Sudah ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada nomor BPOM-nya, bisa barcode-nya dipotong terus ditempel. Nanti setelah ini kalian presentasikan ya.
satu kelompok. Maju semua tapi harus mempresentasikan hasil pekerjaan kalian bersama-sama. Jenis produk apa itu? Itu produknya apa? Haha. Iya. Mana? Nomor BPOM mana, coba disuruh bantu. Kayaknya tuh ini loh nomornya tuh, kode produksi ini loh 62709. Ya kan nggak ada nilainya. Iya, ini ditulis saja karena sudah terlanjur kamu potong kan, jadi ditulis saja. 62. Yes, betul. Ya, ditempel. Ayo Nadine. Ada kelompok yang sudah siap untuk mempresentasikan? Maju satu kelompok dan satu-satu mempresentasikan. Coba kelompok putra nih udah siap nih, udah yang paling cepat. Kita ke kelompok yang laki-laki terlebih dahulu. Ayo. Coba semuanya lihat produknya. Namanya mie sedap instan. Ada bahan produknya. Nomor BPOM-nya 23735002000168. Ada logo halalnya. Jenis produknya mie kuah. Oke. Namanya Pramina Puff. Ayo dengerin, diulangi, temennya nggak memperhatikan. Shh, ayo perhatikan. Ini namanya Pramina Puff. Bahan produknya ada, nomor BPOM-nya 2622104420007. Logo halalnya ada, jenis produknya makanan bayi. Oke. B. Pop spaghetti, rumputan, cemilan rumput laut, happy toast sama sedap. Coba. Untuk evaluasinya hanya beberapa kurang rapi dalam menempel. Jadi diusahakan ketika menempel itu lebih rapi supaya kalian juga suka untuk melihatnya kembali. Dari situ kalian jadi tahu ada berbagai macam jenis makanan tentang logo halal ya. Ketika mau beli makanan terutama di supermarket yang besar, di tempat-tempat belanja yang besar, itu pasti akan beraneka ragam makanan. Jadi kalian harus jeli untuk mencari logo halal. Jangan sampai membeli seperti di video pembelajaran. Ayo duduk dulu.
seperti di video pembelajaran yang pertama, terlalu bersemangat sehingga tidak memperhatikan apa yang Oke, selanjutnya Bu Guru punya beberapa pertanyaan terkait dengan pembelajaran kita pada hari ini. Bu Guru minta kalian mengerjakannya. Tolong Bu Guru untuk membagikan. Yang salah silakan disalahkan dan yang benar silakan dibenarkan. Jangan lupa ditulis benarnya berapa supaya Bu Guru lebih mudah untuk melakukan penilaian. Apa? Yang benar dibiarkan aja, yang salah dicoret. Nomor 1. Makanan yang diperbolehkan dalam Islam disebut halal. Yang ke-10, jika ragu tentang status halal atau haram suatu makanan, sikap yang tepat adalah silakan ditulis betulnya berapa. Dan sekalian Bu Guru minta tolong di atasnya diberi nilai. Kalau benar 10 berarti nilainya 100. Kalau benar 5 berarti nilainya 50. Bu Guru akan memberikan tugas kepada kalian tentang hukum halal dan haram. Coba dilihat di lembar kerja bab hukum halal dan haram. Silakan kalian tugas di rumah yaitu membaca dan menggarisbawahi lembar kerja kalian halaman 41 dan akan Bu Guru cek di pertemuan selanjutnya. Gimana? Pelajaran kita hari ini seru? Menyenangkan? Gimana perasaan kalian? Senang? Tertarik untuk belajar seperti ini lagi nanti? Oke, berarti kita akan lebih sering menggunakan metode-metode yang seru untuk melakukan pembelajaran. Setuju? Oke, jangan lupa tugasnya di rumah diselesaikan, dikumpulkan minggu depan. Akan Bu Guru cek satu per satu. Karena waktu kita sudah habis, kita selesaikan pembelajaran pada hari ini sampai di sini. Sebelum kita akhiri pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sambung dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.